Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rizka Fauziah dari kelas 1B tingkat 1 dari jurusan Promosi Kesehatan Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang analisis sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Untuk mata kuliahnya sendiri adalah mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk media yang saya paparkan, saya gunakan di sini berupa esai PPT. Boleh di next slide. Untuk bahan materinya, saya akan memaparkan beberapa materi dari mulai latar belakang sampai dengan penutup. Dimulai dari yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi apa sih latar belakang bahasa Indonesia atau sejarah bahasa Indonesia? Yang pertama, Indonesia itu memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Itu menjadi alasan kenapa bahasa Indonesia wajib diakui atau dilakukan atau dibiasakan dalam negara Indonesia ini. Mengapa juga bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia ini? Karena diperlukannya satu bahasa. Satu bahasa ini bisa merangkul semua perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita ini. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Lalu, bahasa Indonesia lahir sebagai simbol identitas nasional, yang artinya secara luas bahasa Indonesia ini menjadi jati diri bangsa Indonesia untuk jadi sarana komunikasi, sarana identitas jati diri, terus menjadi salah satu bahan pemersatu perbedaan yang banyak sekali, mulai dari suku, bahasa, ras, budaya, dan agama. Lalu, pentingnya untuk memahami sejarah, kedudukan, dan fungsinya. Jadi, yang maksud dari latar belakang saya menggunakan PPT Bahasa Indonesia ini karena ini pentingnya untuk memahami sejarah, kedudukan, dan fungsinya. Jadi kalau kita tahu bahasa Indonesia itu ya kayak bahasa yang digunakan kita dalam sehari-hari tanpa kita tahu sebenarnya fungsi sama kedudukannya itu apa aja. Oke, next slide. Saya akan menjelaskan tujuan saya dalam penulisan PPT Bahasa Indonesia ini. Tujuan saya membuat PPT slide ini adalah yang pertama, menjelaskan asal-usul bahasa Indonesia. Jadi yang semuanya tahu, generasi muda sekarang, bahasa Indonesia itu cuma bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Tapi mereka tidak tahu bagaimana sih asal-usulnya, sejarahnya, fungsinya, terus kedudukannya seperti apa. Nah, itu tujuan saya membuat PPT yang saya voice note pakai suara saya sendiri dengan konten ini. Lalu yang kedua, fungsinya dalam kehidupan berbangsa. Jadi saya akan menjelaskan beberapa juga fungsinya itu apa saja bahasa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Lalu menguraikan kedudukannya secara resmi. Pasti banyak yang belum tahu kedudukan secara resmi bahasa Indonesia dalam negara kita itu seperti apa. Pasti banyak yang belum tahu. Lalu yang terakhir, menganalisis berbagai tantangan dan solusi pelestariannya. Tentunya bahasa Indonesia di zaman sekarang yang serba digital pastinya banyak tantangan bahkan rintangan yang perlu kita berikan solusi atau berikan upaya untuk mencegahnya agar tidak berlanjut sampai bahasa Indonesia ini hilang. Lalu next slide, aku akan menjelaskan akar dari bahasa Indonesia sendiri ini. Jadi yang pertama itu berasal dari bahasa Melayu. Yang kedua digunakan sejak dulu dalam perdagangan dan agama. Jadi yang sebenarnya yang banyak orang nggak tahu itu bahasa Indonesia itu sudah sejak lama dikembangkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk kegiatan berdagang dan pengajaran atau penyiaran agama.
Gak cuma agama Islam saja, tapi agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bahkan Konghucu. Itu sebagai sarana dalam berkomunikasi agar sesama komunitas atau sesama individu bisa saling memahami atau bisa saling mengerti satu sama lain menggunakan bahasa ini, bahasa Indonesia yang cuma ada di negara Indonesia. Wow. Yang terakhir itu maaf. Yang ketiga, dipilih karena mudah, netral, dan menyatu. Mengapa harus bahasa Indonesia? Kan masih ada kan bahasa lain kayak bahasa Inggris, bahasa Korea, Jepang. Enggak, karena negara Indonesia ini sudah meresmikan satu bahasa yang wajib semuanya warga masyarakat Indonesia tahu, yaitu bahasa Indonesia. Maka dikatakanlah bahasa Indonesia ini sebagai bahasa yang mudah, netral, dan bisa menyatukan semua perbedaan. Sangat keren. Lalu yang terakhir, menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia yang modern. Maksud dikatakan modern ini seperti Indonesia ini kan banyak memiliki daerah pulau, bahkan daerah kekuasaan atau daerah wilayah-wilayah mulai dari provinsi, terus wilayah kabupaten, kota, atau bahkan antar suku ya. Nah, ini bahasa Indonesia ini menjadi dasar lahirnya bahasa modern untuk diketahui semua orang, untuk dikuasai semua orang yang ada di negara Indonesia ini. Ya tadi karena dari awal kan fungsinya untuk bahan pemersatu, jadi lewat komunikasi ini. Next slide. Aku akan menjelaskan tentang tonggak sejarahnya. Oke, dimulai pada tahun 1924, yang dilahirkanlah Sumpah Pemuda yang mengatakan bahwa menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, Sumpah Pemuda itu ada kata-kata yang ikrarnya itu yang ketiga, yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Jadi tonggak sejarahnya itu dimulai dari tahun 1928 di Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga. Lalu yang kedua pada tahun 1945, di mana diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Yang terakhir, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara yang sah, berkedudukan tinggi, dan wajib dikuasai oleh semua antar individu yang ada di Indonesia. Semua warga masyarakat Indonesia. Maaf. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Jadi kedudukan bahasa Indonesia di negara kita itu ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Yang pertama, yaitu bahasa nasional, menjadi alat pemersatu. Yang kedua, menjadi identitas bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang ketiga, menjadi sarana komunikasi antar suku. Di sini disclaimer, bukan cuma suku, tapi agama, ras, budaya, dan adat istiadat yang berlaku di setiap daerah. Jadi kalau kalian mau berkomunikasi dengan orang dari berbeda lokasi atau berbeda wilayah, tentunya kita akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, inilah kedudukan bahasa Indonesia akan diakui sebagai bahasa nasional, menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di setiap daerah. Lalu yang kedua adalah bahasa resmi negara, yang antara lain bahasa hukum, pendidikan, pemerintah, dan semuanya instansi-instansi. Yang kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Lalu next slide, aku akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi bahasa Indonesia itu sebenarnya beragam. Cuma di sini aku akan menjelaskan secara detail, maksudnya secara singkat saja, yang sudah saya atur bahasanya agar lebih mudah dipahami oleh para audiens. Yang pertama, sebagai bahan komunikasi.
Tentunya semuanya udah tahu dong maksud dari komunikasi ini apa. Komunikasi itu adalah bagaimana kita berbicara, berperilaku, bertingkah laku. Karena di sini bahasa Indonesia itu sebagai komunikasi dalam berbicara, tentunya komunikasi menjadi fungsi bahasa Indonesia dalam mempererat tali persaudaraan antara perbedaan-perbedaan yang banyak banget yang ada di negara kita ini. Lalu yang kedua adalah pemersatu bangsa. Selain menjadi komunikasi dalam berbicara, fungsi bahasa Indonesia ini adalah menjadi pemersatu bangsa, yang artinya selain kita dapat berbicara atau berkomunikasi dengan orang banyak, fungsi bahasa Indonesia ini juga bisa mempererat tali persaudaraan, menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi bahasa nasionalis. Seperti itu. Yang ketiga, menjadi identitas nasional atau jati diri bangsa Indonesia. Udah diakui dan resmi menjadi bahasa nasional di negara kita. Yang keempat, pengembangan ilmu dan budaya. Bisa diartikan seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, itu kan kita dapat mengerti apa maksud dari dia berkata apa, terus dia maunya apa, dan sebagai alat untuk interaksi atau hubungan dalam suatu kelompok atau individu. Dan maksudnya budaya itu juga bisa mengembangkan wawasan kita dalam mengartikan suatu hal yang belum kita tahu. Seperti contoh, si A ini dia budayanya adat Bali, kita si B ini adatnya adat Jawa. Jadi kan berbeda mereka. Tapi dalam bahasa Indonesia ini, fungsi bahasa Indonesia ini, mereka bisa saling sharing, bisa saling bertukar ide atau pikiran tentang perbedaan yang mereka alami. Tentunya lewat dari komunikasi. Nah, komunikasi inilah yang menjadi fungsi menambah ilmu dan budaya dalam hal yang kita tidak tahu sebelumnya. Makanya fungsi bahasa Indonesia ini bisa dikatakan netral dan mudah dipahami. Selain untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi, juga menambah ilmu dan budaya kita atau wawasan kita dalam hal yang lebih luas. Lalu yang kelima, integrasi sosial. Next slide. Di sini saya akan menunjukkan pandangan mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Jadi yang pertama, bahasa Indonesia ini masih digunakan luas di pendidikan dan pemerintahan. Namun, banyak disisihkan oleh bahasa gaul dan asing di media sosial. Karena pandangan mahasiswa ini pada generasi muda zaman sekarang tentunya banyak sekali informasi-informasi dari semua penjuru yang ada di muka bumi ini. Jadi wawasan mereka itu nggak cuma ada di negara Indonesia doang. Jadi kayak lebih ke internasional. Nah, ini justru bisa menjadikan tantangan dalam bahasa Indonesia berkembang. Kenapa dengan demikian? Karena bahasa Indonesia ini banyak disisihkan oleh bahasa-bahasa gaul seperti bahasa yang lagi hit sekarang ya, itu bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Itu banyak disukai oleh anak-anak zaman sekarang karena penyampaian informasinya itu dalam konten kreator atau video-video animasi yang membuat orang-orang itu tertarik. Anak-anak zaman sekarang itu jadi tertarik karena merasa tergugah untuk menjadikan hal itu seperti hal-hal yang sudah biasa diucapkan. Itu menjadi tantangan karena mereka semakin menurunkan tingkat literasi dalam berbahasa Indonesia juga, dan menurunkan bahasa-bahasa baku yang seharusnya dipakai formalitas dalam berbahasa Indonesia.
Lalu yang ketiga adalah campur kode menjadi kebiasaan yang sulit dikontrol. Maksudnya itu gini, kalau kita sudah terbiasa dalam berbahasa gaul yang dicampur dengan bahasa Indonesia, itu akan melekat pada diri kita sendiri dan menjadikan itu suatu kebiasaan yang susah dikontrol. Akhirnya kayak kita jadi omong-omongan dengan orang yang lebih tua atau lebih yang berkedudukannya lebih tinggi dari kita, itu menjadi hal yang suatu biasa. Menggunakan bahasa-bahasa asing yang non formal dan tidak baku. Seharusnya itu dihindari karena bahasa baku itu masih resmi yang harus digunakan, bukan malah yang dicampur dengan bahasa asing, bahasa luar. Lalu yang keempat, yang terakhir, perlu kesadaran generasi muda. Jadi balik ke diri sendiri, bagaimana cara mengatasinya, itu perlunya kesadaran dari anak-anak muda zaman sekarang. Seperti kita bisa upayakan lewat sosialisasi, lewat debat atau lomba-lomba yang bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa, bahkan anak-anak dari SD, SMP. Itu sudah menjadi fungsi juga sebenarnya. Ya, seperti itulah pandangan mahasiswa tentang bahasa Indonesia zaman sekarang. Next slide. Nah, ini yang dinanti-nanti, tantangan dan solusi. Sebenarnya banyak dari tantangan-tantangannya. Itu aku ringkas saja hal-hal yang menurut aku penting ya, yang wajib dibahas dan wajib dikasih upaya untuk menyelesaikannya. Yang pertama itu masuknya budaya asing. Budaya asing yang dimaksud itu adalah budaya K-pop, budaya animasi-animasi yang berbau kurang perlu ditonton atau kurang berbobot dalam ilmu pengetahuan. Tapi justru konten-konten seperti itu malah membuat tantangan bagi negara kita untuk mengembangkan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang lebih formal. Karena gini, kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu lebih tertarik terhadap konten-konten yang berbau bahasa gaul, terus yang berbau konten-konten yang K-pop atau yang lebih menarik dan lebih ringan untuk dipahaminya secara cepat, seperti itu. Lalu rendahnya literasi bahasa Indonesia. Ini cukup menjadi perbincangan di negara kita karena tingkat atau persentase literasi dalam bahasa Indonesia di negara kita ini cukup rendah, dikarenakan banyaknya orang yang lebih tertarik dengan gadgetnya masing-masing dibanding membaca buku atau literasi dalam berbahasa Indonesia yang sudah seharusnya kita tanamkan sejak dari lahir atau sejak dini, mulai dari TK pun itu juga seharusnya udah jadi kebiasaan untuk berliterasi atau membaca bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, dominasi bahasa gaul di media sosial. Di era generasi zaman sekarang, di era tantangan global yang menyeluruh, banyak sekali bahasa-bahasa gaul yang bermunculan di media sosial. Seperti yang paling banyak itu di TikTok ya. Itu banyak sekali komen-komentar yang dimana itu bukan bahasa Indonesia yang resmi dan sah, dan bukan bahasa Indonesia yang baku. Itu merupakan campuran dari bahasa asing yang dimodif sendiri untuk menjadikan bahasa itu sebagai bahasa keseharian atau kebiasaan. Untuk solusinya gimana sih? Jadi yang pertama, pendidikan bahasa Indonesia yang kuat. Ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi krisis berbahasa Indonesia sejak dini. Jadi pendidikan bahasa Indonesia ini bisa dimulai dari sejak TK. Upaya yang harus dilakukan itu tetap mengajarkan bahasa Indonesia dari TK sampai jadi mahasiswa. Itu wajib banget. Karena ini merupakan suatu upaya yang bisa mencegah atau mengurangi tingkat rendahnya literasi dalam berbahasa Indonesia, atau untuk menjaga bahasa ini tetap berkembang dan tidak hilang dari
kebiasaan warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya kampanye cinta bahasa Indonesia. Maksudnya itu gimana sih? Solusi ini bisa menjadi solusi yang lumayan efektif karena kampanye atau yang bisa kita tahu itu untuk menambah atau untuk menginspirasi anak-anak muda yang baru launching atau baru menginjak remaja, bagaimana kita seharusnya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lalu yang terakhir, peran media dan kreator konten. Seharusnya di era digital yang luas seperti ini, tentunya banyak ya dari Indonesia yang menjadi konten kreator. Itu seharusnya dibanyakin menggunakan bahasa Indonesia atau mengajarkan bahasa-bahasa yang lebih formal atau lebih baku dalam berbahasa Indonesia. Jangan sampai konten kreator tersebut menyebarkan atau menginformasikan, membuat edukasi tentang bahasa yang seharusnya itu bukan atau tidak jadi bahasa kebiasaan atau biasa yang tidak bisa dikontrol. Itu jangan sampai banyak yang mengikuti atau banyak yang menyukai. Jangan sampai. Dan itu seharusnya sudah jadi kebiasaan anak muda zaman sekarang, tahu atau sadar diri bagaimana jati diri kalian itu dibesarkan. Jadi jangan sampai bahasa Indonesia ini dicampur dengan bahasa gaul yang menyebabkan bahasa baku dalam berbahasa Indonesia itu hilang. Next slide, ada saran, kesimpulan, dan penutup. Untuk sarannya, saran pelestarian yang pertama itu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini sudah jadi hal yang wajib ya, karena jangan sampai dikurangi dan ditambahi. Lalu yang kedua, aktif dalam lomba, tulisan, dan karya bahasa. Ini menjadi saran atau upaya juga untuk mengobati atau mengurangi tantangan-tantangan yang sebelumnya aku jelasin. Seperti kayak debat bahasa Indonesia, pidato dalam berbahasa Indonesia, terus lomba-lomba olimpiade. Itu sangat membantu dalam menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, ciptakan konten digital berbahasa Indonesia. Yang keempat, dukung padanan kata lokal untuk istilah asing. Next slide, untuk kesimpulan. Kesimpulannya ada 4, yaitu bahasa Indonesia lahir dari perjuangan dan kesepakatan nasional. Jadi mohon ya untuk anak-anak zaman sekarang jangan diubah, karena bahasa Indonesia itu memperjuangkannya itu sangat sulit. Untuk menyepakatinya pun yang diresmikan untuk menjadi bahasa nasional tidak gampang. Lalu yang 2, mempunyai fungsi vital seperti komunikasi, pemersatu, dan pembentukan identitas jati diri. Yang ketiga, perlu dijaga agar tidak tergerus zaman. Hal ini bisa diupayakan lewat konten-konten digital atau lewat konten kreator dalam berbahasa Indonesia. Itu dalam berbicara atau dalam pengucapan itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai dicampur dengan bahasa gaul atau bahasa asing. Lalu yang keempat, Profesor Mahsun dari Kemendikbud tahun 2020 mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah lambang jati diri bangsa dan penguat karakter nasional. Untuk penutupnya sendiri, terakhir last slide. Yang pertama, merawat bahasa Indonesia itu sama dengan merawat bangsa. Yap, benar sekali. Kalau kita bisa memperjuangkan dan mempertahankan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia, itu sama dengan sudah merawat bangsa kita sendiri. Karena tradisi ini bukan suatu hal yang ditetapkan per wilayah, tapi semua untuk memperkuat bangsa Indonesia. Sebagai ibarat itu kayak bahasa Indonesia itu alat senjata untuk melawan para penjajah. Kalau negara Indonesia itu bangsa yang bersatu dan memiliki
komunikasi dalam berbahasa Indonesia yang baik, mudah dipahami, netral, dan bisa merangkul semua perbedaan, mulai dari ras, suku, budaya, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang masih cukup banyak. Lalu yang kedua, gunakan dengan bangga, bukan hanya sekedar formalitas untuk berbicara. Jadi jadikan bahasa Indonesia itu suatu kebiasaan yang dimana kita harus menggunakannya dengan baik dan benar. Jangan digunakan untuk formalitas hanya untuk kepentingan individualis. Jangan digunakan seperti itu. Karena penggunaan ini bisa disalahgunakan karena bahasa Indonesia ini mencangkup bahasa yang netral, seharusnya bisa digunakan untuk berbagai tingkah laku atau perilaku dalam mengetahui semua wawasannya lebih luas. Contoh dari maksud ketidaksengajaan seperti menggunakan bahasa Indonesia hanya sebagai bahan debat atau bahan lomba debat bahasa Indonesia, cuma digunakan pada saat itu, terus digunakan dalam pidato berbahasa Indonesia agar menang, dapat juara. Jangan digunakan sebagai formalitas saja, tapi juga sebagai kebiasaan yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, the limits of my language mean the limits of my world. Yang keempat, mari menjadi generasi yang menjaga bahasa dan jati diri Indonesia. Baik, sudah selesai. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk salah katanya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.